Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mbak Titin Tetangga Kamu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dikasih hidup yang berkah barokah, dimudahkan urusannya dan semangat. Alhamdulillah, di video kali ini aku buka dengan bermaaf-maafan. Loh, kenapa Mbak Titin? Ya, karena video ini aku buat pas Hari Raya Idul Fitri tahun 2025, 1 Syawal 1446 Hijriah. Mungkin ada sebagian orang maaf-maafan seperti ini itu biasa, tapi ada cerita seru karena kenyataannya tidak semua keluarga bisa meminta maaf dan sungkeman seperti ini. Jadi saya itu 3 bersaudara, dari kecil sudah ditinggal orang tua merantau ke Jakarta. Dan saya tinggal bersama kakek dan nenek di kampung. Dan saya tidak pernah diajarkan sungkeman dan meminta maaf. Dan di saat adik saya umur 20 tahun dan keadaan sedang sakit, saya dan adik saya saling bertatapan. Pengen banget minta maaf dan sungkeman kayak gini, tapi karena tidak biasa melakukan hal kayak gini, rasanya suara hanya ada di ujung tenggorokan. Saat itu aku hanya bisa menyemangati adikku yang lagi sakit. Ayo kita lakukan di saat lebaran. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Sebelum lebaran datang, sebelum kita sempat sungkeman, Allah sudah berkehendak lain karena sebelum lebaran Allah telah mengambil adikku untuk selamanya. Sekarang hanya Al-Fatihah yang bisa aku kirimkan. Dan Alhamdulillah aku masih diberi kesempatan dari Allah sampai bisa di titik ini, dimana aku bisa menjadi seorang ibu dengan 4 orang anak. Inilah alasanku kenapa aku ajarkan hal mudah tapi tidak semua orang bisa melakukan. Dan aku juga selalu menanamkan sugesti ke semua anak saudara itu harus saling menjaga, saling berbagi, dan semoga 4 anakku dikasih kemudahan dunia akhirat, amin. Dan ini lanjut di tradisi lebaran suku orang Bugis yang ada di jalur 17 Jembatan 4. Dan ini bertempat di kakak ipar aku, karena kakak ipar aku masih menggunakan tradisi dari orang tua. Kalau lebaran setelah sholat id biasanya mengundang tetangga untuk baca-baca mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara yang sudah mendahului kita. Dan biasanya ditutup dengan makan-makan bersama kayak gini. Kalau di tempat teman-teman, gimana nih cara merayakan Hari Raya Idul Fitri? Boleh dong tolong tulis di kolom komentar ya. Karena jalur 17 Jembatan 4 Kecamatan Tanjung Lago masuk daerah Palembang, jadi kalau lebaran kayak gini kue khasnya juga nggak pernah ketinggalan. Mulai dari masuba, kue 8 jam, pempek, kue kering, dan bolu kayak gini semuanya dibikin sendiri. Dan ini lanjut aku kenalkan makanan orang Bugis yang selalu ada di setiap lebaran. Nama makanannya burasa. Burasa ini terbuat dari beras yang diaron menggunakan santan. Dibungkus daun pisang, dililit rapia sekencang mungkin karena harus direbus selama 8 jam. Dan cara memakannya ada lauk pendamping, biasanya ayam leku. Ayam leku itu ayam bumbu lengkuas, biasanya yang dipakai ayam kampung serta ada ayam kacang. Selain buras yang terbuat dari beras santan, ada juga tumbuk yang terbuat dari beras ketan yang dikukus lalu disiram air santan yang sudah mendidih dan diikat menggunakan rapia dan juga harus direbus selama 8 jam. Sampai video ini, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Caranya gimana Mbak? Di bawah video ini ada tulisan subscribe, silahkan diklik. Dan kalau ada gambar lonceng, diklik kembali dan muncul tulisan semua, klik lagi. Jadi 3 kali klik ya. Bagi kalian yang bilang ya iyalah makan-makan kan masih di rumah keluarga sendiri Mbak Titin. Enggak ya teman,
Cara merayakan Idul Fitri di sini, kalau kita bertamu ke rumah tetangga, memang harus duduk dan makan makanan yang disediakan tuan rumah. Nih saya tunjukkan ya, jika ada tamu seperti ini setelah kita sambut dan maaf-maafan, nggak ada ceritanya cuma salaman aja terus pulang. Nggak ya, harus duduk dulu sambil ngobrol. Makanannya harus dimakan, dan kalau lebaran kayak gini paling seneng anak-anak. Ya, karena setiap saatnya ngecek itu duit THR sudah dapat berapa. Kalau di hari raya kayak gini, aku itu suka sedih, inget banget sama ibu sama bapak yang ada di Pekalongan. Ya, karena aku di Palembang ini memang pendatang, tapi aku sudah tinggal di jalur 17 Jembatan 4 ini kurang lebih sudah 10 tahun. Suka sedih kalau ingat orang tua cuma punya 3 anak, yang bungsu sudah almarhum, aku yang kedua nggak bisa pulang setiap tahun karena kendala dana. Dan yang bisa ditunggu hanya anak sulung yang sekarang juga tinggal di kota Tegal. Tapi setidaknya ada anak dan cucu yang bisa berkunjung untuk merayakan lebaran di tahun ini. Bapak, ibu sehat-sehat ya. Hebat ya jadi orang tua. Karena ada orang bilang kasih sayang orang tua sepanjang zaman. Seberapa banyak umur kita, bahkan kita juga sudah menjadi ibu dan punya anak. Tapi bagi orang tua kita masih seperti anak-anak mereka yang selalu didoakan dimanapun keberadaannya. Tapi banyak kasih sayang anak ke orang tua hanya sepanjang jalan. Jalan dimana si anak sudah punya keluarganya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri, si anak lupa ternyata ada orang tua yang hanya ingin diperhatikan secara sederhana. Teman-teman di sini, siapa juga nih yang gak bisa mudik di tahun ini? Ayo kita saling mendoakan agar kita semua dikasih rezeki yang berkah barokah dan bisa mudik di tahun berikutnya. Dan ini aku mau ajak teman-teman untuk mengunjungi tetangga yang berikutnya. Sama ya, untuk menghargai tuan rumah kita harus mencicipi masakannya. Jadi kalau kita jadi warga jalur 17 Jembatan 4, lebaran kayak gini, ini perut harus bisa jadi karet, biar bisa diisi. Gimana perut nggak jadi karet coba? Setiap rumah harus makan 10 rumah aja sudah enak, apalagi harus berkunjung di semua saudara. Luber-luber nggak tuh isi perut. Dan memang ya, momen Idul Fitri kayak gini bisa mempererat tali silaturahmi antara saudara dan tetangga. Karena semua orang bersama-sama keluar rumah dan saling maaf-maafan. Karena kita percaya Idul Fitri atau lebaran kayak gini memiliki makna hari suci, di mana setiap muslim kembali dalam keadaan fitrah, suci dan bersih. Dan ini untuk kesekian kalinya di rumah berikutnya ternyata ada masakan udang santan kelapa sangrai. Ini masakan khas orang Bugis juga. Bumbunya hanya bawang merah, bawang putih serta lengkuas. Bumbunya hanya diulek dan dimasukkan ke dalam santan yang sudah kita masak. Masukkan udang dan serai, dan juga diberi kelapa sangrai yang sudah kita tumbuk halus. Masak udangnya hingga kering, dan masakan udang santan kelapa sangrai cocok juga loh, enak loh kalau dimakan dengan buras atau tumbuk. Kalau kalian ikuti video ini dari awal pasti tanyakan, loh Mbak Titin, lebaran kok nggak ada ketupat, nggak ada lontong, nggak ada sayur santan? Ya karena suami aku masih keturunan Bugis yang tinggal di Palembang. Dulu orang tua suami aku itu trans dari suku Bajo tinggal di Palembang. Jadi kalau lebaran kayak gini masih dipakai adat Bugis, karena itulah adat yang diwarisi keluarga turun-temurun. Ya, karena kita harus bersyukur dan bangga tinggal di Indonesia karena memiliki banyak suku, banyak budaya, dan yang enak kita itu memiliki banyak resep masakan. Dan ini aku sudah pindah di rumah berikutnya ya. Dan lagi-lagi memang harus makan. Kalau teman-teman punya cerita seru apa nih di hari raya lebaran kayak gini? Ayo dong saling sharing dan cerita, dan semoga teman-teman suka ya video dari saya. Jangan lupa klik jempol ke atasnya. Karena videonya sudah mau berakhir, aku ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2025. Semoga kebahagiaan dan keberkahan ada di rumah kita. Assalamualaikum.